왜 갑자기? 너 내가 왜 그랬지? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-13 guys ya. 결혼 안 한다. 그렇게 알아. 누구와 함께 했는지 함께 있던 박정군 콩. Oke, langsung aja kita gaspol guys ya. Episode 13 diawali dengan kehidupan Sungchun yang kembali ke kehidupan awalnya. Sementara Taeyong masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Sungchun kemudian mencoba memberitahukan Taeyong jika akan ada yang terjadi dengan keputusan perusahaan Ketua Huang, dan Sungchun mencoba untuk memberi masukan demi kebaikan Taeyong. Sungchun lalu pergi bersama ayahnya. Ayahnya bingung, sepertinya baju anaknya berbeda, tapi Sungchun berucap pasti ayahnya salah lihat. Sungchun juga pamit pergi duluan dan tidak bisa menemani ayahnya mengantar makanan karena katanya ia punya urusan yang mendadak. Sementara itu Taeyong sedang berbicara kepada ayahnya, yaitu Ketua Huang. Ketua Huang tetap kepada pendiriannya. Ia ingin saham yang ada di perusahaan Taeyong dilakukan pemecahan fisik. Ketua Huang tetap tidak akan menerima masukan dari Taeyong dan tetap pada pendiriannya. Taeyong sadar Ketua Huang begitu egois dan tidak memikirkan jika sebenarnya CEO perusahaan tersebut adalah dirinya. Sehingga Taeyong mencoba melawan dengan bilang jika ia akan memikirkan yang terbaik untuk perusahaannya. Tiba-tiba Taeyong juga berpendapat jika dari tadi ayahnya selalu membuat ketukan di atas meja. Ia menyuruh ayahnya untuk menghentikannya karena hal tersebut sangat memuakkan. Sementara itu Sungchun ternyata pergi ke tempat ibu-ibu penjual sendok emas tersebut. Ia mencari kemana-mana namun ibu penjual itu sudah tidak ada. Lalu kemudian dia bertemu dengan ibu aslinya. Ibunya ternyata baru saja datang dari pabrik Tok alias pembuatan kue beras. Dan ibunya ingin membuatkan putranya ini kue beras agar putranya berumur panjang. Mendengar hal tersebut Sungchun sedih karena tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu dari ibunya. Sementara itu Juhe baru saja pergi ke rumah Sungchun karena tiap tahun dia dan keluarga Sungchun merayakan ulang tahun Sungchun bersama-sama. Saat itu ia bertemu dengan ayahnya Sungchun dan ketika mereka mau masuk ke rumah, saat itu ayah Sungchun mau memasukkan pin rumah mereka. Juhe sadar pin rumah Sungchun sama dengan pin brankas di rumah Taeyong. Juhe lalu meminta maaf kepada ayahnya Sungchun karena hari ini ia tidak bisa mengikuti acara ulang tahun Sungchun karena tiba-tiba ia harus pergi ke suatu tempat. Sementara itu Taeyong pergi ke kantornya dan mendapati kantornya sedang didemo orang-orang karena berita pemecahan saham yang merugikan penanam saham. Saat Taeyong datang, orang-orang melemparnya dengan telur mentah dan ada yang mengenai kepalanya. Sehingga tiba-tiba Taeyong mengingat sesuatu adegan di malam kematian ayahnya Juhe, di mana kepalanya kejeduk sesuatu hingga bisa saja hal itu yang membuatnya hilang ingatan. Saat itu Taeyong masuk ke dalam kantornya dan ia melihat Yojin ada di sana. Saat Taeyong bertanya mau apa Yojin datang ke kantornya, Yojin bilang ia ingin memberikan hadiah ulang tahun yaitu tamparan keras karena tadi malam Taeyong meninggalkannya di hotel sendirian. Awalnya Taeyong merasa aneh karena tidak mungkin ia bersama dengan Yojin di hotel. Namun kemudian ia mengingat semuanya dan ia merasa saat itu ia sedang gila jika harus pergi ke hotel berdua dengan Yojin. Yojin akhirnya sadar jika pria yang ada di hadapannya itu bukanlah Lee Sungchun. Sementara itu Sungchun sedang merayakan ulang tahun bersama keluarga aslinya. Sebagian dari dirinya merasa ia ingin kembali menjadi Taeyong dan sebagian dari yang lain ia rindu dengan kehangatan keluarga aslinya ini. Sungchun kemudian sadar jika baju ibunya, peralatan di rumah mereka masih sama dengan 10 tahun yang lalu. Sungchun pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan ia kemudian pergi ke kamar mandi. Ia juga melihat isi kamar mandi itu sama seperti yang dulu.
Lalu kemudian Sung Chun mendapat telepon dari Yojin. Yojin mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat karena telah kembali menjadi Sung Chun. Yojin yakin ini pasti karena Sung Chun bertemu dengan orang tua aslinya di hari ulang tahunnya. Sung Chun lalu memberitahukan tentang keadaan Taeyong saat bertemu dengan Ketua Huang. Mereka pun menduga jika Taeyong bukanlah putra kandung Ketua Huang. Sung Chun bertanya kepada Yojin, apa ada cara agar ia bisa kembali menjadi Taeyong? Namun Yojin pun tidak mengetahui jika ada cara lagi. Yojin berucap, ini adalah hukuman bagi Sung Chun karena telah membuatnya tinggal sendirian di hotel tadi malam. Lalu setelah menutup teleponnya, Yojin tidak sadar jika Juhe sudah ada di belakang Yojin. Masih belum diketahui apakah Juhe mendengar percakapan Yojin dan juga Sung Chun. Namun satu hal yang harus Juhe pastikan, ia akan mencari tahu dari Taeyong sendiri. Juhe pun mendatangi Taeyong di kantornya. Namun saat itu Taeyong sangat sibuk dan hendak menghadiri rapat. Jadi Juhe hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan tunangannya itu dan kemudian memeluknya. Juhe kemudian sadar jika pelukan yang ia terima saat ini sangat berbeda dengan pelukan yang ia terima tadi malam. Karena sekarang Sung Chun kembali ke kehidupan awalnya, ia pun mengumpul bersama teman-temannya yang juga pengangguran. Nah, di sini salah satu temannya ternyata menanam saham di perusahaan yang dipimpin oleh Taeyong. Dan akibat pemecahan saham tersebut, maka temannya kehilangan 10 juta won. Sayangnya Sung Chun tidak terlalu membela kawannya itu. Karena sebagai mantan CEO, ia memberikan masukan yang menurut temannya tidak terlalu temannya mengerti karena ia hanya orang bodoh yang menanam saham di perusahaan terkenal di Korea itu. Sementara Taeyong yang sekarang menjadi CEO sangat berbeda dengan sewaktu Sung Chun menjabat sebagai CEO. Taeyong memang lebih mementingkan penanam saham yang lain, namun ia sepertinya tidak terlalu memikirkan bagaimana jalannya perusahaan ke depannya. Saat itu Taeyong kemudian bertanya kepada Moon-ki apakah baru-baru ini kepalanya terbentur sesuatu karena sepertinya ada kejadian yang ia lupakan. Namun Moon-ki juga tidak mengetahuinya. Sementara itu rencana Juntae telah berhasil. Ia sebenarnya menjual murah saham-saham yang sedang turun di perusahaan Dosin. Jadi sebenarnya dia diam-diam ingin menjatuhkan Dosin. Ia memberitahukan hal ini kepada kakaknya alias ibu tiri Taeyong. Ternyata tindakan berani Juntae ini dipicu oleh ancaman dari Ketua Huang. Yang mana ia juga menceritakan jika saat itu Ketua Huang datang ke rumahnya. Ketua Huang tahu jika Juntae bukanlah pembunuh Ketua Na alias ayahnya Juhe. Malam itu ia memang datang ke rumah Ketua Na, tapi tidak ada orang yang membukakan pintu. Tapi Ketua Huang memberikan Juntae opsi jika Juntae tetap harus menyerahkan diri karena jika tidak maka Juntae akan tetap dipenjara karena Juntae adalah pembunuh anak-anak di Amerika. Dan dengan beraninya membuat putranya Taeyong yang menjadi pembunuhnya. Ketua Huang juga masih menyimpan bukti pistol yang ada sidik jari Juntae. Juntae berpikir bukti itu sudah dihancurkan, namun Ketua Huang bilang jika ia bisa memunculkan bukti-bukti yang sudah menghilang. Makanya lebih baik Juntae menyerahkan diri atas kasus pembunuhan Ketua Na ketimbang dipenjara di Amerika. Ketua Huang juga berjanji akan membebaskan Juntae dalam waktu dekat karena ia yakin pengadilan akan mengeluarkan Juntae karena kekurangan bukti. Saat di penjara, Juntae bertemu dengan ayahnya Nara yang senang karena Juntae sudah membunuh Ketua Na. Ayahnya Nara masih beranggapan jika Juhela yang telah membuat anaknya Nara bisa sampai meninggal. Saat itu ayahnya Nara bertemu dengan seseorang yang mana orang tersebut adalah ayahnya Yojin. Ayahnya Yojin tidak terima jika putrinya Yojin mengirim sejumlah uang kepada ayahnya Nara. Sementara itu, Yojin pergi ke rumah Taeyong dan ia ingin mencari tahu siapa ayah asli Taeyong jika memang Ketua Huang bukanlah orang tua kandung dari tunangannya itu. Ia mencoba berbincang dengan ibu tiri Taeyong. Awalnya ibu tiri Taeyong menceritakan bagaimana ia akhirnya bisa menjadi seorang pianis terkenal. Ia selalu dituntut oleh ibunya untuk selalu berlatih dan sebenarnya ia ingin berhenti. Ia tidak akan pernah bermain piano lagi. Namun akhirnya ia malah mencari uang lewat piano ini. Karena katanya orang-orang akan mencari nafkah dari hal pertama yang ia pelajari. Bisa saja dari mengemudi, menjual barang ataupun mencuri. Mendengar kata mencuri, Yojin ingat dengan perlakuannya saat ia masih menjadi Nara.
Ia pernah mencuri arloji milik Juhe, mencuri kehidupan Yojin, dan juga mencuri uang Juhe. Sehingga tanpa sadar itu sudah menjadi kebiasaannya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya seperti apa ibu kandung Taeyong. Ibu tiri Taeyong langsung menjawab jika ibu kandung Taeyong adalah sosok wanita yang sangat kejam. Ia sangat egois dan juga gila karena berselingkuh dengan teman ketua Hwang sendiri dan bersikeras ingin bercerai dari ketua Hwang. Yojin pun berpikir mungkin teman ketua Hwang adalah orang tua kandung dari Taeyong. Yojin kemudian berusaha menghubungi Sungchun dan ingin menceritakan semuanya. Namun Sungchun enggan menerima telepon dari Yojin dan ia memilih pergi bersama Juhe di sebuah pantai. Juhe berkata jika cuaca di pantai ini lebih indah ketimbang saat mereka pergi ke Soko. Sungchun bingung apa yang Juhe katakan. Juhe bilang apa Sungchun tidak ingat dulu mereka berdua pergi ke Soko makan ayam goreng dan juga udang. Karena itu bukan Sungchun, tentu saja Sungchun tidak mengingatnya. Dan kemudian Sungchun hanya mengiyakannya dan kemudian menjauh dari Juhe. Sebenarnya mereka berdua tidak pernah ke Soko. Juhe hanya mengetes Sungchun saja. Karena sebenarnya Juhe sudah mengetahui segalanya. Ia mendengar perkataan Yojin saat Yojin berteleponan dengan Sungchun. Ia berharap pria yang ada di hadapannya ini benar-benar Lee Sungchun yang dulu. Sementara itu Sungchun cemburu karena ia berpikir Juhe dan Taeyong telah banyak melakukan hal bersama-sama. Saat itu Taeyong melakukan wawancara terakhirnya bersama stasiun TV di tempat Juhe bekerja. Namun Taeyong tidak melihat ada Juhe di sana. Menurut rekan kerja Juhe, hari ini Juhe sedang cuti dan sedang jalan-jalan bersama Sungchun di pantai. Taeyong lalu menghubungi Yojin dan ia memberitahukannya jika saat ini Juhe sedang bersama dengan Sungchun di pantai. Sebenarnya ia ingin langsung menghubungi Juhe dan menyuruhnya untuk kembali. Namun tidak Taeyong lakukan karena ia adalah pria yang sudah bertunangan. Maka dari itu Taeyong pun memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya dengan Yojin dan tidak jadi menikahinya. Yojin pun akhirnya tahu kemana Sungchun pergi dan mengapa ia tidak menjawab teleponnya dari tadi. Saat Sungchun dan Juhe bermain di pantai, Sungchun seolah tidak fokus karena ia merasa ada yang harus ia lakukan. Juhe bilang ini karena mungkin Sungchun sudah terlalu banyak bekerja dan sering menyibukkan diri, sehingga merasa cemas karena tidak melakukan apapun. Juhe bilang dulu ayahnya pernah berkata jika Juhe bukanlah siapa-siapa jika bukan karena ayahnya. Juhe akui itu memang benar. Tanpa ayahnya ia merasa kesulitan. Namun seiring berjalannya waktu, ia sadar jati diri seseorang itu lebih penting ketimbang harta dari orang tua. Sungchun bingung apa maksud Juhe dengan mengatakan ini semua kepadanya. Juhe lalu mengakui jika ia sudah mengetahui segalanya. Bahkan ia bilang jika ia tidak pernah ke Soko dan pertama kalinya ia ke pantai adalah bersama Sungchun dan bukan Taeyong. Juhe juga sudah tahu tentang sendok emas dan segala situasi tentang Sungchun. Sungchun mencoba untuk mengelak. Namun di hati Sungchun saat ini ia sedang malu dan sakit hati karena wanita yang ia cintai tahu tentang perbuatannya selama ini. Sungchun kemudian bilang seharusnya Juhe memakinya saja jika sudah tahu tentang perbuatannya itu. Ia sudah meninggalkan orang tuanya dan juga Juhe. Juhe kemudian langsung memeluk Sungchun karena sebenarnya Juhe hanya merindukan sosok Sungchun yang dulu dalam kehidupannya. Ia sangat senang bisa berjumpa dengan Sungchun lagi. Sungchun lalu mencium Juhe. Tanda bahwa cinta mereka tidak meredup meskipun sudah 10 tahun mereka berpisah. Dan Juhe pun memaafkan segala perbuatan Sungchun. Sementara itu ayahnya Sungchun mengantarkan lauk pauk ke rumah ketua Hwang. Dan kali ini ketua Hwang memberikan hadiah spesial untuk ayahnya Sungchun. Yaitu sebuah kotak pensil kayu buatan desainer terkenal yang sangat disukai oleh ayahnya Sungchun. Namun setelah menerima hadiah tersebut, tiba-tiba ketua Hwang tertawa karena menurutnya perilaku ayahnya Sungchun tidak sesuai dengan perkataannya. Dulu dia bilang kemiskinan tidaklah menular. Tapi menurut ketua Hwang kekayaan bisa menular dan menyakiti seseorang. Bagaimanapun orang seperti ayahnya Sungchun tidak akan pernah meraih impian karena meraih impian memerlukan uang. Ketua Hwang sangat merendahkan ayahnya Sungchun dan juga keluarganya. Sehingga ayahnya Sungchun memutuskan untuk tidak jadi menerima hadiah tersebut dan meletakkannya kembali. Sementara itu di kantor Yojin, Janggun datang dan melihat Yojin sedang bersedih. Ia yakin Taeyong pasti menyakiti hati Yojin lagi. Sementara Yojin penasaran mengapa selama ini Taeyong tidak bisa menyukai dirinya. Janggun bilang siapa juga pria yang akan menyukai wanita seperti Yojin.
Yeonjin lalu bilang buktinya ada seseorang yang bisa mencintainya sampai sekarang seperti Janggun. Dari waktu SMA sampai sekarang Janggun selalu berada di samping Yeonjin. Janggun bilang memang saat ini ia sangat menyukai Yeonjin, bahkan Yeonjin adalah cinta pertamanya. Namun dulu ia menyukai Yeonjin karena kecantikannya, dan sekarang Janggun menyukai Yeonjin karena merasa ia kasihan kepadanya. Sekarang Janggun melihat Yeonjin seperti manusia lapar yang tidak ada kenyang-kenyangnya, selalu serakah dan juga semena-mena. Yeonjin harusnya sadar diri karena selamanya Taeyong tidak akan pernah menyukai Yeonjin karena Taeyong hanya menyukai Juhae. Yeonjin lalu pergi sambil menangis. Di hatinya sebenarnya bukan ada nama Taeyong, tapi sekarang di hatinya ada nama Sungchun. Ia berharap Sungchun mau meminta maaf kepadanya karena Yeonjin pasti akan memaafkannya. Namun Yeonjin malah melihat Juhae dan Sungchun datang bersama di sebuah mobil. Dan di dalam mobil itu Yeonjin melihat Sungchun sedang berciuman dengan Juhae. Yeonjin lalu pergi mendatangi ayahnya Sungchun yang sedang kalut karena baru saja dihina habis-habisan oleh ketua Hwang. Yeonjin berencana untuk mentraktir ayahnya Sungchun makan bersama. Sementara itu Sungchun sudah kembali ke rumah aslinya. Dan di sana, meskipun Sungchun senang, ia akhirnya bisa kembali bersama dengan wanita yang ia cintai itu. Tapi hatinya karena sudah lama hidup sebagai Taeyong, sekarang Sungchun tidak yakin dengan hidupnya lagi. Dia bukan Taeyong tapi juga merasa tidak seperti Sungchun. Sementara itu Taeyong memikirkan bagaimana caranya ia bisa menghentikan pertunangannya dengan Yeonjin. Tiba-tiba saat itu sebuah wine yang ia pegang jatuh dan terlihat genangan merah di lantai. Sehingga Taeyong langsung ingat kejadian yang sama di rumah Juhae saat ayahnya Juhae meninggal. Jadi malam itu saat Taeyong datang untuk menanyakan kejadian saat penembakan di Amerika, Ketua Na kekeh bilang jika Taeyong adalah pembunuh anak-anak yang tidak berdosa. Namun Taeyong membantahnya karena ia yakin ia tidak membunuhnya. Ketua Na juga menyampaikan tentang kekejaman ayahnya Taeyong yaitu Ketua Hwang. Namun Taeyong tidak ingin mendengarkannya dan memutuskan pergi dari sana. Tapi karena penasaran, Taeyong malah balik lagi ke rumah Ketua Na. Saat ia berbalik, ia mendapati Ketua Na telah meninggal dunia. Tiba-tiba ia tersungkur hingga kepalanya terbentur sisi meja dan Taeyong pun pingsan. Namun saat ia setengah sadar, ia melihat jika ayahnya Ketua Hwang ada di sana. Dan sepertinya pembunuh asli ayahnya Juhae akhirnya terungkap. Sehingga kemudian Taeyong sadar dengan kejadian ini lalu meminta bantuan dari Monkey. Juhae kemudian mengajak Sungchun bertemu di tempat ibu penjual sendok emas tersebut. Juhae pernah membaca buku diari milik Sungchun dulu dan ada jenjang waktu untuk memilih orang tua. Dan Juhae berharap Sungchun tetap menjadi Sungchun. Sementara itu Ketua Hwang datang ke museum barang antik milik Alex Bu. Menurutnya, di tempat seperti ini ia bisa menjernihkan pikirannya. Selagi berada di tempat tersebut, ia kemudian melihat sebuah sendok emas yang dipajang di museum itu. Ketua Hwang ingat sewaktu itu masih muda, ia pernah membeli sendok emas dari ibu penjual itu juga. Apakah Ketua Hwang adalah orang yang telah menukar kehidupannya juga? Sementara itu, Juhae memohon kepada Sungchun agar tidak kembali menjadi Taeyong. Tiba-tiba Juhae bingung karena orang yang di hadapannya ini bukanlah Sungchun lagi, melainkan Hwang Taeyong. Juhae yakin baru saja ia berbicara dengan Sungchun. Lalu mengapa sekarang Taeyong ada di dalamnya? Dan kemudian alur cerita The Golden Spoon episode ke-13 pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah semua orang miskin selama ini telah memakai sendok emas untuk menukarkan kehidupan mereka? Dan mungkin inilah sebabnya mengapa Ketua Hwang dan Taeyong tidak ada hubungan darah. Karena Ketua Hwang palsu adalah orang lain dan telah menukar kehidupannya menjadi Ketua Hwang yang asli. Jika benar berarti keberadaan ibu-ibu penjual itu sangat meresahkan guys ya. Dan apakah Taeyong yang menukar kehidupannya menjadi Sungchun lagi karena tidak sanggup dengan tekanan yang dia dapatkan setelah tahu kehidupan Taeyong ternyata seperti itu? Berhadapan dengan pembunuh yang adalah ayahnya sendiri. Saksikan kelanjutan kisahnya di channel ini guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.